Halo Kezoners, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang nggak cuma pinter nyanyi, tapi juga jago acting. Dan yang paling unik suaranya nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Jelita Jelly. Halo, apa kabar Jelita? Gimana tadi perjalanan ke sini? Macet ya. Macet ya, macet-macetan katanya Kezoners. Tapi sebelumnya ya, kok saya penasaran ya. Ini suara asli nggak nih? Kaget ya. Iya, karena tadi tuh pas nyanyi ya Zoners, pas nyanyi tuh merdu banget. Tadi pas ngomong kok jadi halo, Shizuka gitu. Itu kenapa? Ini asli nggak nih? Pasti Zoners punya pertanyaan yang sama ya. Jangan-jangan ini bukan suara asli atau gimana? Kita tanya langsung ya sama yang punya suara. Gimana tuh? Suara asli, Kak. Suara asli? Iya, banyak yang suka nanya sih, kayak, Kak itu asli apa borongan gitu. Asli apa borongan? Netizen banget tuh bahasanya ya, tiktokers banget Beneran tuh. asli kok, kayak gini. Emang dari kecil suaranya Iya. kayak gini. Terus gimana tuh kalau pas nyanyi kok bisa merdu? Itu ngatur nafasnya gimana tuh? Karena mungkin kalau nyanyi dari pernapasan perut ya, dari Perut, diafragma, jadi oke. bisa lebih bulat suaranya kayak gitu. Tapi itu cuma bisa pas aku nyanyi aja gitu, Kak. Kalau ngomong biasa nggak bisa. Tetap balik lagi ke suara kecil Iya, ini ya. Tapi repot nggak sih ganti-ganti suara? Maksudnya pas nyanyi pakai pernapasan perut, pas ngomong kayak natural lagi tuh cukup merepotkan nggak buat kamu? Repot, Kak, kalau misalkan. Repot, Zoners. Iya, apalagi kalau udah nyanyinya banyak ya. Ya udah kayak gitu. Tapi bisa, yang penting bisa menyiasatinya ya. Iya, bisa. Oke, itu tadi soal suara ya udah terjawab ya. Itu memang suara asli Zoners. Dari lahir ya. Iya. Cukup merepotkan katanya ya kan. Kalau nyanyi ya. Kalau nyanyi. Nah, kita mau tahu nih, awal mula masuk ke dunia tarik suara dan jadi penyanyi dangdut seperti sekarang tuh prosesnya gimana sih? Awalnya aku ikut kontes, kontes KDI tahun 2020. Itu cuma 20 besar sih, Kak. Oke. Iya, awalnya itu disuruh mama tapi Oh, itu karena disuruh iya, mama. dipaksa mama. Oh, dipaksa Kayak, mama. Ikut aja deh, ikut. Ya udah deh, akhirnya masuk. Ya udah, terus sampai sekarang nggak apa-apa, dijalanin aja. Oh gitu. Jadi awalnya disuruh mama, pas kecemplung, kok asik ya Iya, jadi kok penyanyi. seru ya, boleh deh. Artinya sekarang nih keinginan sendiri? Sendiri, sekarang Oke. udah sendiri. Udah keinginan sendiri. Nah, waktu ikut kontes KD ini, ada nggak komentar juri yang paling diingat sampai sekarang? Komentar juri, aku ada sih, Kak Danang. Kak Danang, apa tuh waktu Iya, itu bilang waktu apa? itu kata Kak Danang, kamu nggak apa-apa, suaranya tuh kalau nyanyi nggak usah digede-gedein, nggak apa-apa, kamu jadi diri sendiri nggak apa-apa, suara kayak gini, yang penting nyanyi enak, kata gitu. Oh. Gitu sebenarnya itu yang, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya kalau aku nyanyi suara kayak gini kayaknya gimana gitu. Tapi itu masukan juga sih, maksudnya dari Kak Danang, maksudnya jangan mungkin jangan terlalu dipaksain kali gitu. Jadi dulu tuh sempet nggak pede dengan suara kayak gini? Sempat suara ngomong kayak gini, sempat gak pede sih kan, sempat insecure ya namanya orang kan sekarang. Apalagi aku Gen Z kan kayak aduh, Iya. lihat komen netizen, netizen gitu. Tapi udah nggak apa-apa. Oke, tapi pernah dapat komentar-komentar buruk gitu nggak dari media sosial? Terus kamu tuh gimana sebagai Gen Z yang katanya cepet baperan tuh, kamu gimana nyiasati Iya. komentar buruk itu? Paling kalau sekarang sih nggak yang buruk gimana ya, Kak. Paling kayak dikata, katanya suaranya pick me banget sih gitu. So imut deh gitu, paling gitu aja. So kayak, ya emang kenapa, emang aku imut gitu. Paling aku jawabnya sekarang kayak gitu, kayak udah nggak marah apa gimana. Oh, pokoknya yang penting di bawah have fun aja ya, komentar Iya, gitu dibilang iya. so imut ya emang imut, tapi kan Iya. emang imut, Zoners ya kan? Iya. Nah, katanya sejak SD nih emang suka ikut lomba-lomba nyanyi. Iya. Nah, itu gimana tuh, ceritain dong pengalaman waktu SD naik-naik ke panggung nyanyi gitu. Tuh dari SD tuh nyanyinya itu nyanyi Sunda. Oh, nyanyi Sunda. Iya, Oke. SD tuh kan kayak dari tingkat kecamatan terus naik ke kabupaten, ke provinsi kayak gitu. Emang asli Sunda? Iya, mohon. Gimana tuh nyanyi Sunda tuh? Sedikit? Sedikit. Oke. Barudak mangka ngalarti ulah reka dalon-dalon gitu. Wah, berubah lagi tuh suaranya. Merdu banget ya kalau nyanyi ya. Emang kayak beda banget suaranya gitu kan. Tapi itu pinter-pinternya mengatur pernafasan di perut ya. Nah, tapi memang dari kecil Jelita ini memang cita-citanya mau jadi penyanyi atau punya cita-cita yang lain nih? Cita-cita lain. Apa tuh? Dulu pengen jadi dokter. Luar biasa pengen jadi dokter. Dokter, Terus kenapa nggak dilanjut jadi dokter? Karena udah tadinya emang mau dokter sih, cuma kayaknya udah apa, alhamdulillah kan ada syuting jadi kayak
kayaknya sulit untuk mengejar, mungkin ya udah aku memilih jalan ini. Oke, kadang kan memang jalan hidup berubah ya. Iya. Kayak saya kecilnya mau jadi astronot malah jadi jurnalis gitu kan. Oh, Tapi ya kakak juga. iya, jadi kita nikmati aja yang Apa-apa. sekarang. Tapi happy kan? Tapi happy, ya Happy. benar. Karena passion itu kan kadang bukan sesuatu yang kita cita-citakan betul. ya. Oke, nah kedepannya nih, Jelita kan udah punya beberapa single. Ada niat atau rencana buat album mungkin? Ada sih kak, Oke. pengen ini kan mungkin ini udah single ke-6, nanti dibuat jadi album 10 ya, mungkin target itu pas usia aku di 23 kali ya, harus udah punya album. Oke, nah rencana ke depan apa nih? Sekarang ini ada rencana mau main series lagi? Iya, sinetron masih pengen sih, pengen cuma mungkin belum kali ya, karena kan emang suara aku kayak gini harus apa ya, film atau series yang emang lucu-lucu gitu kali ya kak, kalau untuk dibuat serius agak sulit kayaknya ya. Jadi harus ada karakter khusus ya yang harus menyamakan dengan karakter suara kamu ya? Iya, mau sih, mau. Tapi kalau ditanya antara nyanyi sama main sinetron nih, Jelita Aduh, itu pilih yang susah. mana nih? Itu susah kak. Kenapa Oh susah? my god, itu kayak dua-duanya itu ada kekurangan sama kelebihan. Ya masing-masing gitu loh. Mungkin kalau untuk di sinetron, aku tuh cukup jadi ya udah kayak gini Oke. Jelita yang jadi diri sendiri gitu. Kalau nyanyi kan harus on gitu ya, harus so cantik, harus keren gitu ya. harus Iya, gitu enggak, kan. iya. Oke. Kalau sinetron kita harus udah aja jadi diri aku biasanya. Oh, oke. Jadi kamu lebih merasa jadi diri sendiri ketika main sinetron. Iya. Berarti menikmati juga dong. Menikmati, semua menikmati Wah, kok. memang masanya harus coba-coba ya. Iya, semua deh. Semua mau dicoba nih. Coba semuanya. Oke. Nah, untuk pendidikan nih gimana? Ada rencana melanjutkan pendidikan gitu di sela-sela kesibukan bernyanyi kayak gini? Ini lagi kuliah sih kak. Oke, sambil kuliah ambil ilmu komunikasi. Oke, bagi waktunya gimana tuh? Aku ngambil kelas karyawan kebetulan. Jadi tapi tetap online, Senin sampai Jumat online, Sabtu baru kampus. Oke, menurut kamu mana yang harus diprioritaskan nih misalnya? Aduh. Tiba-tiba ada job manggung yang kamu banget nih dari lokasinya, temanya Iya, gitu iya. kan. Nah tiba-tiba tapi ujian. Nah itu kamu gimana ambil keputusannya apa? Ujiannya dipending dulu izin gitu kan atau mengutamakan kuliah? Dari yang udah-udah sih aku biasanya ambil job dulu kalau emang Oke. itu kayak aduh mau banget gitu. Iya. Dan alhamdulillah sejauh ini dosen kebanyakan mengerti sih kak maksudnya. Aman ya? Aman berarti sih ya. dosen. Jadi Iya. bisa melakukan kedua-duanya secara imbang Iya, ya? jadi balance lah. Balance, oke. Nah kalau misalnya ada kesempatan berkolaborasi nih, Iya. siapa yang mau Jelita ajak kolaborasi? Musisi Indonesia? Apa ya dangdut ya, aku pengen Boleh. banget sama Kayu Ting Ting. Kayu Ting Ting, iya. Yamin. Aku juga ngefans banget karena Korea lucu. Iya, apalagi kemarin kan habis konser kan. Iya, konsernya seru banget Iya, ya aku kemarin. nonton, iya, Aku nonton di TikTok sih, tapi kayak seru gitu. Seru. Kenapa kamu mengidolakan seorang Ayu Ting Ting? Kayu itu kayak apa ya, dia walaupun kata orang apa nih lah, tapi dia tetap tutup kuping gitu loh, kayak yang penting dia makin melambung, makin meledak gitu. Betul. Kayak pengen kayak dia. Sama sih, itu yang gue idolakan dari seorang Ayu Iya, Ting Ting. Gak pernah menghiraukan suara sumbang di sekitarnya, tapi terus berprestasi. Betul, Berarti bisa Kak. ditiru tuh kamu tuh. Iya, Nah, kamu pernah punya haters nggak? Ada sih, ada. Kamu menyikapi haters tuh gimana? Ya kayak nggak apa-apa ini ya kayak. Gak apa-apa, ini kan kita curhat. Iya, contohnya kayak kamu apa ngikutin ada apa Telesti misalkan kayak gitu. Terus kayak oh ya udah kayak amin semoga rezekinya sama aja deh gitu. Ya udah nggak apa-apa gimana kalian aja gitu. Oh, jadi Kan kamu dibilang niru-niru Lesti Iya, gitu. ada aja yang bilang gitu. Tapi kamu nggak merasa seperti itu. Iya. Ya kalau terinspirasi sih sebenarnya nggak apa-apa, oke Zoners. Kita kan kalau berkarya itu punya inspirasi ya. Oh tapi kamu ya udah dijawabnya dengan amin, Iya, semoga amin, rezekinya semoga. nular. Ih, Iya keren gitu, banget. udah makasih ya. Oke, nah kamu ada keinginan nggak? Ini kan kamu dangdut nih genrenya. Nah di usia kamu kan ini lagi banyak-banyaknya genre lucu-lucu tuh. Ada pop apa atau K-pop atau yang dinamis-dinamis. Nah kamu ada nggak sih keinginan kayak sekali-kali pengen yang musik-musik pop yang lucu-lucu kayak sekarang gitu? Ada rencana pindah genre gitu, coba genre lain gitu? Apa rock gitu? Pengen sih, pengen pop kak. Cuma kan Pengen pop, kayak saat ini mungkin kebanyakan lagi dangdut gitu ya kan off air pasti
kalau nonton minta yang dangdut gendang. Jadi kayak ya udah jalanin dulu yang sekarang, tapi kedepannya mau nyoba sih. Oke. Tantangan terbesar kamu apa sih ketika menjalani profesi sebagai penyanyi dangdut? Apalagi sekarang saingan makin banyak ya. Terus kan kayak penyanyi dangdut tuh penampilan disorot banget, harus yang gimana-gimana baru. Nah, kalau kamu mau jadi versi penyanyi dangdut yang terkenal jalur drama atau jalur sensasi atau jalur prestasi aja tapi adem ayem tapi lurus gitu jalannya, gimana tuh kamu? Prestasi aja sih Kak. Kenapa tuh? Prestasi biar orang taunya kayak oh ini punya kualitas, suaranya bagus, tapi aku juga satu sisi aku bisa kok, kayak Imut juga bisa, Imut bisa, nyanyi yang benar bisa. Kayak gitu. Jadi tetap jalur yang apa adanya aja ya, nggak perlu yang sensasi-sensasi atau drama-drama atau aneh-aneh gitu ya. Oke. Nah kalau tips nih, misalnya kayak anak-anak seumuran kamu nih yang mau berprestasi kayak kamu, punya prestasi nyanyi, bisa jadi penyanyi, itu apa tuh? Kasih tipsnya dong buat Okezoners. Tipsnya, pokoknya kalian jangan pernah kayak dengerin apa kata orang bilang apa, udah terserah aja, yang penting kamu lurus ke depan dengan fokus tujuan kamu. Nanti insya Allah hasilnya meledak ya. Walaupun sekarang juga aku masih berproses, berprogres gitu, tapi yang penting ada step by stepnya tuh kayak tangga gitu Kak. Nah, luar biasa ya, jadi harus ikuti prosesnya, tahapan-tahapannya ya. Oke, nah apa nih yang mau kamu sampaikan buat orang-orang di sekitar kamu yang selama ini mendukung seorang Jelita Jelly di tengah haters-haters yang berkomentar negatif, tapi tetap didukung, tetap menjadikan kamu tetap jadi diri kamu sendiri, tidak ngejudge kamu. Apa yang mau kamu sampaikan? Silahkan. Iya, untuk semuanya, teman-teman semua, mungkin ada ya yang netizen yang baik juga banyak kan ya Kak, kayak mendukung itu, makasih banyak. Semoga dengan itu aku bisa belajar lebih baik lagi, menjadi sosok yang public figure yang emang bisa membanggakan semuanya. Amin. Sehat selalu semuanya. Terakhir nih, sosok yang paling menurut kamu paling berjasa dalam hidup kamu tuh siapa dan kenapa? Iya, mami aku. Kenapa tuh? Karena mami itu yang awalnya kayak, ayo nggak usah malu, nggak usah insecure punya suara kayak gini, nggak apa-apa, kakak terus tunjukin. Akhirnya lah aku ikut KDI itu, dan akhirnya alhamdulillah sekarang mungkin di titik yang alhamdulillah kan nggak nyangka ada di titik ini gitu. Walaupun ya masih panjang perjalanan, masih berproses. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan lagi deh. Aku masih penasaran nih. Cara ngejaga kualitas suara kamu tuh gimana sih? Kan kadang kalau ngomong suaranya kecil, kadang nyanyi beda. Itu cara jaga kualitasnya gimana? Menjaganya apa ya Kak, paling mungkin banyak vocalizing kali ya, sering latihan juga kayak gitu sih. Itu aja. Satu lagi, kamu ridersnya ribet nggak ya? Enggak kok, aku nggak ribet. Oke. Enggak, aku cuma apa tuh biasanya yang wajib ada tuh apa? Coklat. Cukup coklat aja udah Iya, seneng ya? iya. Oke, lucu banget ya. Udah. Oh nggak aneh-aneh kayak yang lain? Enggak, iya. Oke. Udah, coklat. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Untuk single Oh terbarunya? iya, jangan lupa dengerin single terbaru aku yang berjudul Harus Melepasmu. Itu ciptaan aku sendiri Kak. Luar biasa. Aku yang nulis sendiri. Luar biasa. Jangan lupa ya untuk dengerin di semua platform musik. Terus udah ada musik videonya di channel YouTube Suara Bintang. Jangan lupa. Okezoners, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Jelita Jelly, dan jangan lupa lagi tuh dengerin singlenya ciptaan Jelita Jelly sendiri. Luar biasa ya, sudah bisa mencipta lagu. Dukung terus Jelita Jelly dan sampai jumpa. Terima kasih Kakak. Itu kamu ciptain sendiri? Iya. Keren banget. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious because you are behind the fake
exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ku sangat menyayangi dirimu, tapi kau tak perjuangkanku. Hidupmu harus bagaimana, biar terus begini saja. Di hatiku untuk selamanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, Ku sayang menyayangi dirimu, tapi kau tak perjuangkanku. Hidup harus bagaimana, biar terus begini saja. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all namun rasa ini takkan pernah Hehehe